Langsung akhirnya bilang, Robert Downey ini kita kasih job terus deh. Makanya gue sekarang dapat output deal at Paragon ya. Ya puji Tuhan, haleluya. Jadi semua film yang kita produksi itu dibeli sama Netflix, no question asked. Kedua, saya disuruh direct lagi beberapa film Netflix gitu. Itu gue bilang itu, jadi jangan salahin genre-nya. Tapi enggak mas, kata orang memang orang lagi jenuh sama horor. Enggak, orang yang bosen tuh mas film horor yang jelek. Kalau yang bagus pasti 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 ditonton. dia masih nggak percaya. Minggu depannya Conjuring 4 tayang. Dalam waktu seminggu 2,5 juta penonton. Mau ngomong apa? Oke, Ko Robert, thank you udah datang nih. Thank you. Sorry telat. Jauh-jauh. Dari Mas, kantor soalnya. dari kantor ya? Tol Jagorawi, bukan Jagorawi, apa tol apa itu ya? Yang dari BSD, yang itu yang macet tuh. Iya, macet ya. Dan Ulu itu Jami ya. Ulu Jami. Itu tuh macet tuh. Iya, iya. Nyetir sendiri atau ada supir? Aku nggak suka ada supir. Jadi nyetir sendiri. Karena I need my alone time sih, dan I suggest that to everyone ya. Karena kalau kita sendirian itu kita bisa berpikir banyak hal. Saya itu makanya kalau lari pagi tiap pagi di kompleks saya juga nggak mau ditemenin orang. Bukan saya antisosial, tapi banyak banget ide itu muncul kan saya sendirian. Kalau ada orang pasti meskipun driver nggak selalu ngajak ngomong ya, tapi Kelihatannya ada orang tuh kurang gimana gitu ya. iya. Ya, lebih enak waktu sendiri ya. Iya. Kontemplasi nih Iya. ya. Karena salah satu produsernya ya, kalau nggak salah dari Kuasa Gelap Iya. ya. Produsernya. Penulis juga. Penulis juga. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi bahasanya harus agak berat nih, kontemplasi. Meditasi. Meditasi. Thank you banget udah datang, Ko Robert. Ini sangat menjadi kehormatan buat kita untuk Ko Robert bisa hadir di sini. Kita pengen kenal lebih lanjut tentang seorang Robert Roney, perjalanan hidupnya, dan kenapa kok sampai tertarik di dunia film. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa belajar banyak dari kehidupan Ko Robert. Ya. Selamat datang di Kontras. Terima kasih. So, Ko Robert, akhir-akhir ini lagi sering ngapain nih? Kesibukannya apa aja? Saya itu sebenarnya nggak terlalu suka bersosialisasi dengan orang. Jadi hobi saya itu nonton film dari kecil, Oke. baca buku, terus kerjaannya juga obrolan film. Jadi ya seputar-seputar itu aja sih. Saya sekarang ini lagi sibuk nulis 2 proyek yang akan saya syuting di tahun 2026. Wah. Mau ngomong tahun depan, sekarang udah 2026. Di 2026 ini sih. Oh, oke. Dan ini nulis skenario berarti ya? Skenario. Memang dari kecil Ko Robert ini suka nulis ya? Iya, jadi karena saya dari kecil itu suka banget baca buku dan saya suka banget menulis gitu ya. Saya tuh waktu kecil waktu pikir, pengen jadi novelis nih. Tapi akhirnya di SMP kelas 1 saya sadar bahwa ternyata medium yang lebih cocok buat saya bercerita itu film. Jadi SMP kelas 1 saya udah pengen jadi filmmaker sih. Wow. Waktu itu loh ya, Ada bayangin. nggak film yang membuat Koko, ini aku pengen bikin film kayak gini nih, gitu? Satu sih enggak ya, tapi ada beberapa yang memang waktu itu oke banget. Dan saya suka dengan film itu gini. Saya ngerasa guru terbaik dalam hidup seseorang itu pengalaman hidup, ya kan? Betul. Karena pasti akan nempel dan nggak akan lupa gitu. Nah, tapi film yang bagus itu sebenarnya itu refleksi dari kehidupan nyata. Jadi dalam waktu 2 jam kurang lebih lah ya filmnya, kita bisa belajar sesuatu dari kehidupan seorang ya tokoh utama yang kita tonton itu sih. Dan biasanya pelajaran-pelajaran yang disampaikan lewat film yang itu harusnya tempel sama kita sih. Saya selalu percaya bahwa the power of storytelling. Makanya saya juga bilang kan, Yesus pun ngajar pun lihat perumpamaan. Karena kalau cuma nasihati doang, ini lo harus gini, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tapi kalau lihat cerita, it stay with us and Nempel. iya, jadi kita benar-benar akan ingat sih apa yang mau kita pelajarin dan harus kita lakukan dalam hidup ini ya. Dan betul. udah ada aplikasinya, kurang ada ceritanya. Betul. Nah, mungkin banyak juga teman-teman Kontras yang belum tahu Ya. sosok seorang Robert Roney ini siapa. Correct me if I'm wrong, tapi Robert Roney adalah sekarang jabatannya sebagai seorang CEO di Legacy Picture.
Paragon Pictures. and Paragon Pictures. Ya, ini Saya di Legacy udah nggak jadi CEO. sudah nggak CEO. Ya. Oke, tapi CEO di Paragon Pictures. Siapa sih yang nggak tahu Paragon Pictures di Indonesia? Semua orang tahu, sering Nggak banget. juga, nggak juga. Karena kita baru sebenarnya. Kita itu baru berdiri 2019 dan setelah itu langsung COVID. Jadi 3 tahun kita pertama Vakum itu ya? kita nggak mau ngapain sebenarnya. Iya. Bersyukur kita masih bertahan dan kita nggak mencat satu orang pun dari karyawan kita sih. Yes. Dan itu juga pasti perjuangan ya waktu itu untuk bertahan ya. Ya, berat. Ya. Oke, seorang Robert Roni lahir di Surabaya, Ya. di Indonesia tahun 1977, 25 Oktober. Lahir dari keluarga yang seperti apa? Ko Robert ini dulunya, apakah dari keluarga yang memang sineas atau seorang yang tertarik di arts atau apa? Saya ini justru selalu out man out. Jadi dari kecil saya harus pilih kata-kata dengan lebih hati-hati. Karena waktu saya pernah di interview di satu channel apa gitu, saya bilang saya lahir dari keluarga miskin. Kakak saya protes. Kita nggak miskin. Lalu rasa kita mah miskin. Tapi menengah lah ya, menengah ke bawah lah ya. Iya. Karena ayah saya cuma karyawan, ibu saya itu ibu rumah tangga. Oke. Dan kenapa saya bilang saya out man out, karena seluruh keluarga saya itu akuntan. Papa saya akuntan, mama saya juga belajarnya juga marketing akuntan gitu, kakak saya akuntan, adik saya akuntan. Nah, kalau bisa saya jadi filmmaker tuh karena saya selalu left alone di rumah. Saya nggak tahu ceritanya pastinya seperti apa. Apakah karena karakter Koko yang tadi memang suka menyendiri kah? Itu not by choice sebenarnya. Jadi karena kita dari keluarga yang menengah ke bawah tadi itu, papa saya kan selalu ke kantor ya, naik motor gitu kan zaman itu kan ya. Dan tahu becak nggak ya? Tahu. Di Surabaya kan dulu becak. Jadi mama saya itu kalau kemana-mana cuma bisa ngajak kakak saya, sedangkan becak cuma berdua sama adik saya waktu masih kecil. Jadi saya selalu ditinggal sendiri. Kalau saya anak tengah, sih belum anak tengah sih. Nah, karena saya selalu di rumah ini, kan zaman dulu kan nggak ada apa-apa. Iya, nggak bisa. ada internet, nggak ada. Jadi teman saya itu cuma buku sama film. Saya itu selalu nonton, waktu itu masih Betamax lah ya. Iya. Kita selalu itu Indonesia bukan VHS, Indonesia itu Betamax. Betamax, Yang beda formatnya. Saya selalu, teman saya itu cuma buku, jadi saya tuh jadi beda dari semua orang. Dan itu juga sebenarnya yang mungkin agak nyimbang ya, yang bikin saya jadi Katolik. Kita semua satu keluarga memang sekolah di sekolah Katolik, tapi the whole big family kita itu nggak ada satupun yang Kristiani. The whole big family. Tapi karena saya udah nggak bisa bacaan nih, saya baca Bible dari cover to cover, kelas 4 SD saya baca. Wow. Kelas 4 SD. Ya, saya bilang saya nggak ada apa-apa. Jadi buku juga udah habis dibaca. Dan saya tertarik gitu, menarik gitu. Dan akhirnya saya memutuskan jadi Katolik sendiri. Pertama kali dari semua keluarga besar itu, yang ya sekali lagi saya ngerasa ada yang kebetulan ya. Karena sekarang hampir seluruh keluarga besar saya yang dari keluarga papa ya, semua itu sekarang udah Kristiani, nggak Katolik sih, ada yang Kristen apa, tapi mayoritas semua Kristiani. Berawal dari satu orang, so it's real menurut saya bahwa kita nggak pernah tahu jalan Tuhan seperti apa. Ya, jadi dari dulu memang saya selalu baca tuh, tapi saya baru benar-benar percaya power of storytelling itu karena saya beruntung. Saya tuh sekolah di jadi semua bersinambung. Di sekolah itu sebenarnya sekolah asrama. Di Surabaya. Jadi yang sekolah di sana itu keluarga nggak mampu. Sama makanya saya ngomong kakak saya, kita tuh sama anak asrama yang yatim piatu lah ya. Jadi yayasan Katolik gitulah. Nah, zaman dulu itu masih banyak Romo Bruder dari yang Belanda. dari luar negeri dari Belanda. Boleh. Jadi guru saya waktu SD itu Belanda. Terus strict banget itu biasanya. Iya, tapi karena dia orang Eropa ya, dan dia kebetulan juga sangat suka baca, dia itu benar-benar membuka wawasan saya sih. Dan dia itu punya perpustakaan pribadi yang semua boleh pinjam bukunya. Wow. Ya. Sayangnya nggak semua orang itu baca. Tapi saya itu, saya ngerasa itu privilege banget. Jadi saya itu maksa belajar bahasa Inggris otodidak karena hampir semua bukunya dia itu kan bahasa Inggris. Akhirnya harus belajar. Harus belajar sendiri. Dan it's like opening up a new world sih buat saya. Ya, banyak. Jadi
orang zaman saya waktu SD itu teman-teman saya masih baca yang komik yang tipis-tipis Donald Iya, Bebek. Donald Ya. Bebek, ya. Saya tuh udah baca buku tebel-tebel segini dari bukunya dia. Semua saya baca. Bacaan berat juga ya. Apapun lah, saya tuh haus bukan hiburan ya, saya tuh Pengetahuan. iya, saya ngerasa setiap kali baca itu masuk ke dunia lain. Ya. It's like a travel to another world gitu. Yes. Bener-bener masuk ke portal. Mungkin karena imajinasi saya juga aktif gitu ya. Dan saya seneng banget, saya baca itu bisa gak bergerak berjam-jam baca terus gitu. Kayaknya jadi mengalir, jadi ada satu dunia sendiri di situ. Makanya saya sempat tadi bilang, saya itu pengennya awalnya pikir, saya pengen jadi penulis nih karena itu. Tapi makin kesini, makin banyak saya baca novel, saya makin tahu bahwa medium yang pas buat saya untuk bercerita ternyata film. Karena saya itu orangnya cukup visual. Jadi kalau yang suka baca novel pasti tahu ya, dalam untuk menggambarkan satu lokasi gitu ya. Harus kita gambarin detail di kalimat kan, kod apa tempatnya. Saya itu paling males kayak gitu. Karena apa? Di kepala saya soalnya udah ada gambarnya persis. Iya. Menjelaskan satu persatu itu nggak enak. Padahal saya tuh orangnya cukup attention to details. Jadi menyiksa bos saya. Suruh jelasin semua ini tapi membosankan. Menjelaskan ruangan ini aja loh. Detailnya kan banyak banget gitu ya. Udah ada di kepala saya. Jadi saya tadi perhatiin semua ini sudah ada di kepala saya. Kalau ada yang saya miss, saya itu yang sebel sendiri. Wah, kok nggak saya jelasin dia. Tapi kalau saya jelasin semua, nggak menyenangkan karena apa? Nggak drive the story forward, tau nggak? Karena kan yang penting kan ceritanya gitu. Ini mah cuma ada aja. Nah, setelah saya menemukan format film bercerita bahwa semuanya visual, semua itu kalau tahu format screenplay kan, lokasi itu cuma di atas doang, eksterior, gitu, sebuah kantor gitu, kantor Henry Lukito, gitu, cukup udah. Karena udah tahu nanti kalau saya kasih arahan ke production designer saya, art director saya udah tahu saya mau ruangannya seperti ini. Udah ada di kepala saya. Saya tinggal jabarin aja, saya jelasin, dia yang bikinin, nanti gambar, kurang ini kurang itu. Nah, akhirnya saya tahu, ternyata format yang lebih cocok buat saya itu film. Itu SMP kelas 1. Sejak saat itu saya mulai serius nonton film apa aja. Jadi kalau zaman dulu itu, makanya saya tuh beruntung hidup di zaman yang lebih lebih analog ya. Dan waktu itu TV swasta itu belum kayak tahun 2000-an lah. TV swasta dulu itu banyak banget film-film asik. Dari berbagai genre, dari berbagai tahun. Dan saya tuh punya katalog film ya dari tahun 20-an sampai waktu itu tahun berapa sih? Tahun 90-an lah ya berarti ya. 20-an maksudnya 1920? Iya, kan ada kan itu. Jadi saya punya katalog. Jadi saya tuh setiap pagi, setiap kali ada koran Jawa, pas saya kan orang Surabaya, selalu lihat hari ini ada TV swasta itu cuma 5 kan. Hari ini ada film apa aja, saya cek filmnya apa, judulnya di katalog saya itu. Katalog itu. Oh, menarik nih. Saya tongkrongin di TV. Dulu kan TV analog. Iya. Belum malam biasanya kan film-film. Jadi saya film genre apa aja, film-film yang obscure enggak. Zaman dulu kan nggak ada Netflix, enak kan sekarang tinggal pencet Netflix atau YouTube. Sekarang kan enak, dulu kan nggak ada. Dan susah banget akses film-film zaman dulu itu kan. Saya nonton semua tuh dan itu memperkaya kasana saya. Dan saya bukan cuma itu, saya belajar film itu lewat review film. Kalau pernah tahu Roger Ebert, Pauline Kael, Leonard Nimoy, itu semua saya baca reviewnya. Buku-buku zaman dulu tebel-tebel saya baca semua. Itu ngeri itu kok. Karena saya tuh jadi ngerti kenapa ya film ini dia mau bagus kok menurut saya enggak gitu kan, namanya masih anak kecil ya. Saya belajar gitu, saya tonton lagi gitu. Memang gitu. Jadi saya belajar film itu seperti itu dari ada guidance-nya dari situ untuk komparasi juga ya. Betul. Jadi saya pada saat orang nonton film sebagai hiburan, saya waktu itu udah melakukan analisa film gitu. Saya kenapa film ini bagus, kenapa itu. Belum ngerti soal teori film sama sekali ya. Nah, dan setelah saya makin kesini, saya tahu setelah lulus SMA saya nggak bisa sekolah film lah. Wah, kan tadi konsisten kan gitu. Saya beruntungnya saya secara akademis saya cukup oke lah. Jadi SMA-nya tapi di Surabaya juga ya? SMA Surabaya di Sulu 1. Saya tuh meskipun dari SD yang nggak oke, SMP nggak oke, tapi saya SMA itu beruntung masuk ke SMA elit lah di Surabaya. Karena waktu itu sih ada Danem, tau nggak? Daftar nilai Eptanas Murni. 6 saya itu waktu itu kedua paling tinggi se Jawa Timur tahun itu. Wow. Jadi saya sebenarnya mau nunjuk sekolah mana aja bisa masuk sebenarnya.
Tapi ya kalau di luar kota kan tetap harus biaya, jadi tetap di Surabaya. Surabaya. Sekolah paling bagus Surabaya mana? Ini langsung. Saya masuk hampir nggak bayar karena nomornya tinggi kan. Iya, iya. Prestasi ya, jalur prestasi. Tapi setelah lulus SMA, saya lulus SMA juga oke, meskipun saya termasuk bukan anak yang rajin belajar sebenarnya, tapi oke lah, secara angka semua nilai juga oke. Wah, nggak bisa sekolah film tuh sekolah apa ya? Duit nggak ada, minta orang tua nggak mungkin kan. Saya kira udah saya masuk teknik sipil aja S1. Karena apa? Saya tuh jago matematika dan saya tuh malas hafalan. Saya masuk teknik sipil, jalur prestasi juga hampir nggak bayar di Universitas Petra. Oh, di Petra ya. Ya. Petra sipil, bagus juga dong. Iya, teknik sipilnya salah satu yang terbaik. Iya. Dan saya masuk juga hampir nggak bayar karena saya suka matematika itu ya. Saya ngebut lah kuliah itu yang harusnya biasa teknik sipil pas setengah tahun ya. Saya 3,5 tahun udah lulus. Cepet banget ya. Iya. Saya masuk 95, 99 saya udah lulus. Sudah lulus. Ya. Lulus Krismon 99 kan. Ingat dah 98. Wah, gimana nih? Blessing in disguise. Justru kalau saya misalnya industri konstruksi lagi bagus-bagus ya saya pasti disuruh paksa kerja jadi teknik sipil. Nilainya bagus kok ya kan. Udah nggak ada paragon, nggak ada legacy. Akhirnya saya kerja di satu perusahaan asing lah, perusahaan Amerika, pindah ke Jakarta. Gaji oke, semua jabatan oke. Ya oke lah, saya pindah ke Jakarta. Nah, tapi dari dulu saya itu tetap suka film. Saya tuh di Petra saya bikin klub film, tetap lah nonton film. Tapi saya pikir udah ini coba jadi hobi aja. Jadi passion aja. Industri film udah waktu itu mati. Iya. Begitu tahun 90, begitu swasta merajai Indonesia, film Indonesia itu nggak ada. Tahu kan ada masanya. Iya. Sama sekali nggak ada. Ya, Sampai tahun 2000-an, ya kan saya 99 pindah ke Jakarta. Tahun 2000 itu teman saya bilang, Non, ini banyak TV swasta baru berdiri, ingat nggak? Ada Trans TV, TV 7, La TV, masih nggak tahu deh. Yang mudah-mudah nggak tahu ada La TV dulu. Metro TV sama GTV, Global TV kan. Nah, ini saya lihat yang paling oke profilnya Trans TV. Saya masuk ke sana lah. Ya udahlah, nggak ada film, kerja di TV lah. Jadi kok pernah kerja di Trans TV? Oh iya, 3 tahun. Sebagai writer. Saya kan sebelumnya kerja di perusahaan Amerika itu, jabatan udah oke, semua oke, gaji juga oke. Saya kerja di Trans TV. Downgrade ya, penghasilannya? Jauh banget. Sampai saya itu dipanggil sama country head saya. Country head, karena saya cukup oke lah prestasi saya di company ini ya. Saya berhasil jualin sales sama segala macam. Saya bagian marketing, sales marketing. Yang saya nggak suka banget kan. Lu mau keluar ya bener aja. Lu itu salah satu karya yang paling oke. Nah untuk setahun ini lu kan megang cabang ya, saya megang Jakarta Utara waktu itu. Gak enak banget lah Jakarta. daerah jin buang anak istilahnya. Tapi saya berhasil menjalankan pendekatan itu nggak main-main, baik tinggi banget. You stay on track. Ini orang Thailand country head manager kita itu. Saya nggak nyebut merek lah ya, kayak itu bilang, lu stay on course. You can be me one day. I can see myself in you, dia bilang gitu. Muda, ambisius, pintar segala macam. Tapi gue gak happy. Terus bilang, lu di sana kerja berapa? Gaji berapa dikira gitu? Lu minta gaji berapa aja gue naikin. Gue bilang, wah kau sama gaji deh. Lu tahu di sana gue gaji berapa? Lu pasti sedih. Tahu gak gue digaji berapa? Tahun 2000 gitu ya. 1.100.000. Wah. Nah, di Trans. Di Trans TV ya, makanya gue bilang di bawah UMR loh. Itu Di bawah UMR itu. Waduh. Saya pikir tapi waktu itu masih umur 22, udahlah. Udah. Panah aja. Ya kan? Saya itu tapi ngekos di daerah Mampang tuh kan, Trans TV di Tendean kan, saya ngekos di Mampang itu. Udah kamar kos kecil, gak ada AC apa itu udah 150. Jadi masih 650 something. Hidup ini gimana kan gitu. Makanya bilang wah gimana ya udahlah, cuek aja lah masih muda. Saya itu Senin sampai Minggu itu setiap hari saya di kantor sengaja. Dan kalau orang itu nolak kerjaan, saya tuh kerjaan apa aja. Kenapa? Ingat ya, zaman dulu itu belum ada Netflix, belum ada apa-apa. Jadi di kos panas, kamar kecil, udah di kantor aja ya. Di kantor aja. Ada kerjaan apa aja saya terima. Kalau creative writer yang lain tuh biasanya program seminggu tuh dapat 4, 3 gitu ya. Saya itu udah 18 seminggu. Hah? Iya, semua saya ambilin. Padahal gaji sama loh. Terus kalau nganggur, orang pulang ya, saya tuh belajar editing. Waktu itu masih Final Cut Pro masih awal-awal. Tahu ya, masih awal. Saya belajar transmisi. Orang bilang, gila. Lu ngapain belajar transmisi? Nganggur. Zaman dulu tuh masih ada digital betacam, tahu nggak? Cara nge-patching dari. Saya kan suka sepak bola. Saya suka banget sepak bola. Saya makanya di
tugasin ngurusin La Liga yang jam 2 pagi. Kan ada yang mau, saya bilang enggak apa-apa lah. Gue bilang, saya pelajarin cara nangkep siaran dari sono, terus di patching apa segala macam. Semua saya pelajarin. Sampai ke master control saya pelajarin. Di semua gitu. Jadi gitu. Karena saya nganggur, daripada di kos ngapain? Lu zaman dulu kan, kalau sekarang nonton Netflix paling saya kan. Untung aja zaman dulu belum ada Netflix. Malah jadi tahu teknikal dong akhirnya. Justru itu, saya pelajari semuanya. Terus akhirnya ada divisi Transcinema waktu itu, tahun 2000 berapa ya Transcinema? 2002. Waktu film Indonesia itu masih mati, tapi makanya saya selalu bilang ke semua teman-teman, Mbak Mira itu berjasa banget terhadap perfilman Indonesia. Dia bikin Pertolongan Sherina tahun 2000. Sukses gak karu-karuan, bikin Ada Pandangan Sial lebih sukses lagi. Akhirnya orang mulai berani lah bikin film. Nah, Trans TV itu ada divisi Transcinema. Awalnya sebenarnya buat bikin FTV buat Trans TV lah. Tapi udahlah, coba bikin film layar lebar. Budget cuma 500 juta. Andai ya tahu. Kalau yang belum lahir banyak kan yang kalian tahun 2002. Sukses. Kita 500.000 penonton. Waktu 500 penonton itu share tiket per orang tuh 2.500 lah. Berarti sekitar 10 M. Tapi kan berarti cuma 500 juta. Iya, untungnya gak karuan. CT happy banget waktu itu. Akhirnya kita bikin film kedua gak terlalu laku. Nah, tapi gara-gara kita waktu itu kan belum ada yang bikin film. RCTI waktu itu baru diakuisisi sama HT. Oke. Di CT ke HT. Dia bikin MNC Pictures. Waktu itu belum ada. Mau juga pengen bikin film lebar. Kita dibajak lah. Gue pindah ke RCTI. Ke RCTI. Nah, akhirnya udah gak lagi gaji 1 juta di sana. Udah bisa nego gaji ya? Udah lumayan. Lumayan. Di RCTI kita bikin MNC Pictures. Awal-awal pendirian MNC Pictures waktu itu namanya belum ada MNC ya. Jadi cuma RCTI, TPI waktu itu ya. TPI. Sama Global TV yang akuisisi kan. Itu belum ada. Nah, MNC Pictures itu waktu itu awal. Belum ada lah MNC Media Group apa sebelumnya belum ada. Kita bikin film layar lebar, judulnya itu Final Bila Cinta, nggak laku sih. Tapi dari sana akhirnya kita terus banyak bikin FTV yang waktu itu berkualitas. Dan karena saya dari awal ya gitu, saya juga pengen deh coba-coba direct deh, nulis sama direct. FTV waktu itu. Waktu zaman dulu tuh FTV itu masih serius. Syutingnya masih 14-15 harian lah. Tahu nggak sekarang FTV sekarang syutingnya berapa hari? 2 hari. Iya, lu kan tahu. Jadi gimana syuting 2 hari? Nah, waktu itu masih serius. Dan waktu itu FFI itu ada kategori namanya Piala Vidya. Wah, udah cukup umur yang udah tahu Piala Vidya itu. Jadi ada penghargaan khusus FTV. Kebetulan FTV yang saya bikin itu nominasi 5. FTV terbaik, sutradara terbaik, nominasi ya, skenario terbaik. Kebetulan saya skenario juga, aktris terbaik waktu yang yang main Wulan, sama editing terbaik, editor saya lah. Oh, itu big award semua itu? Apa? Big award semua itu? Iya, tapi nominasi. Satu pun nggak pernah. Satu pun nggak pernah. Tapi akhirnya orang gila, Robert Rolling ini siapa sih? Karena waktu itu yang bikin FTV itu nama-nama besar, ya. Nominasi best director-nya selain saya itu Hanung Bramantyo. Dia itu bikin Sayakti Hanafi. Terus si Kang Dedi, nama belakangnya siapa? Dia senior lah. Terus Rudi Sudjarwo bikin Ujang Pantry. Terus satu lagi, bukan nama besar semua lah. Terus ini siapa? Ada satu Robert Roni. Orang nggak pernah. Ya orang tahu waktu itu saya kan Astrada. Jadi waktu saya bikin film terus itu di Transcinema itu saya Astrada. Saya itu merangkak dari bawah. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba jadi produser. Jadi asisten director. Baru sekali nyoba direct, nominasi. Orang biasa mungkin seneng ya. Saya justru nggak seneng. Udah wah. Karena setelah saya nonton, saya kan hobinya nonton ya. Saya melajarin lagi nonton film. Nggak puas ya? Iya, banyak banget yang miss menurut Ya? saya. Pengennya ini. Loh, saya yang nulis sendiri, saya yang direct sendiri kok. Jadi nggak bisa nyalain orang lain dong. Oke lah, produsernya nggak oke lah. Budgetnya juga kecil. Tapi kan nggak alasan dong. Saya justru depresi saya. Kalau orang lain seneng sih malah depresi. Untung saya nggak menang malah. Mana ya? Bener-bener saya kurang ilmu nih. Tapi kalau segini aja udah dinominasi. Gak bisa belajar di Indonesia. Bisa sih, tapi berarti harus trial and error banyak banget nih. Saya tuh gak suka bikin trial and error terus gitu. Saya mau fundamental yang lebih kuat lagi. Untuk bikin yang idealismenya bisa jalan bagus. Ini harus sekolah film, tapi gak punya duit. Balik lagi kan. Gimana ya? Mulailah. Berbekal nominasi itu, saya nyari-nyari beasiswa. Kebetulan dulu itu ada GFest namanya. Tahu gak kalian GFest? Jakarta International Film Festival. Itu Mbak Santi sekali lagi. Jadi banyak banget orang berjasa dalam industri kita nih. Mbak Santi yang bikin GFest kan, Santi Harmain.
dia banyak sering undang-undang filmmaker. Nah, saya selalu datang lah event-event itu. Saya G-Fest itu seminggu itu saya bisa nonton 40 film kali. Wah. Iya, tiap hari 4-5 film. Wah, gila lah saya. Pokoknya saya cuti. Kalau G-Fest saya cuti, saya nggak mau kerja saya. Kan saya masih karyawan. Jadi harus cuti kan karyawan. Terus banyak eventnya lah. Saya ketemu dengan salah satu head of script writing departemennya di USC, tahu USC, University of Southern California. George Lucas. Sekolahnya Lucas sama Spielberg. Ya, Spielberg. Saya ngobrol-ngobrol, saya bikin sekolah di USC. Orang ini bantu saya banget. Dia bilang, percuma lu sekolah USC. Loh, kenapa? Gue bilang gitu. S1 di USC itu, kan saya udah S1 berarti S2 ya. Itu banyakan teori. Kan sekolah 4 tahun nih. 2 tahun pertama itu teori doang. Orang, lu kan udah strada udah lama, ya kan? Terus udah pernah direct meskipun lu gak suka, tapi kan udah direct. Lu pasti akan mampus lu bosannya baca teori doang. Teori kan buku tinggal lu beli atau lu bisa kan? Iya dong. Itu awal internet lah. Belum ada PDF buku belum ada. Tapi kan bisa beli Amazon waktu itu kan masih normal. Sekarang kan beli Amazon dicekal bea cukai loh. Barang gue dicekal juga ya? Iya, gue beli Blu-ray kan kolektor. Kesel, jadi gak mau beli lagi. Jadi dia bilang gitu. Terus gimana dong? Nah, terus sekolah yang lebih banyak prakteknya aja. Dia ngasih usul satu sekolah di Belanda. Waduh, gue bilang masa belajar bahasa Belanda. Gue ketemu Orlov Sunke. Dia itu filmmaker Belanda yang disegani tapi sekarang di Indonesia. Dia pernah menangkan segala macam lah. Dia bantuin gue dapat beasiswa. Tapi harus di Belanda. Gue bilang, wah, gak mau bos gue, boleh gak? Udah miskin, dikasih duit, masih nawar. Kenapa? Iya, gue malas belajar bahasa Belanda lagi. Gue gak ada punya waktu. Itu tahun 2004. Jadi gue udah gak muda-muda banget. Jadi gue bilang, boleh gak? Gue bikin sekolah di Amerika. Lah kan udah dibilang, ya sih gak cocok. Gue nyari, akhirnya ketemu NYFA. Gue ketemu sama mereka, gue sono ngobrol, cocok. Gue bilang, yaudah, gue masuk. Lah, tapi gak cukup duitnya. Di Belanda kan murah, New York kan mahal, bos. Iya benar. Masuk gue ngomong, yaudah, gue nyari sendiri. Gue apply ke beasiswa satu lagi yang US, dapat. Jadi total gue ngumpulin dapet beasiswa ya. Itu sekitar 2,4 miliar. Beneran, lu mahal sekolah film. Makanya gue bilang, gue gak mampu. Itu gue bayar ya, gue hitung nih. Setiap bulan gue hidup berapa gitu ya. Terus Budget. Iya, terus gue bayar uang sekolah. Dan tau gak, sekolah film, tugasnya apa? Bikin film lah ya, lu kira bikin film murah. Gue tiap hari, gue jadi kurus gue di New York itu. Gue tiap hari cuma bisa makan seadanya lah, tapi gak masalah. Gue pergi pagi pulang malam, karena enaknya gini sekolah film di situ. Gue harus bisa semuanya. Gue kan ngambil filmmaking, jadi directing kan. Jadi directing, bukan spesialisasi gue sebenarnya directing. Jadi misalnya kita satu kelas itu berapa? 18, 14, lupa gue, sekitar gitu ya. Jadi kalau dia yang direct, yang lainnya jadi kru. Dia yang direct, jadi kru. Gantian. Jadi saya itu pernah jadi semuanya. Dan director harus ngedit sendiri filmnya. Jadi editor nggak boleh orang lain. Karena lu tau kan, film dibikin 3 kali. Pada saat penulisan, sekali skrip, waktu syuting, sama waktu editing. Jadi kalau editing orang lain akan berubah jadi visinya. Jadi harus dia yang jagain. Karena kan belajar ya. Jadi gue tuh belajar semua, karena kita yang edit ya harus kita, sound mixing juga harus dari kita, semua dari kita sendiri. Sound mixing juga? Oh iya, harus kita. Makanya saya ngerti semua. Saya pernah jadi DP, saya pernah jadi boomer, saya pernah semua. Karena, dan saya tuh suka, di set itu saya tuh suka. Menikmati ya sebenarnya. Menikmati. Mau filmnya, ya kadang-kadang kan nggak semua orang punya visi ya. Ada juga film, ini film apa? Ada kan teman-teman saya dari luar negeri semua. Nggak ada yang orang Indonesia, cuma saya. Di satu kelas itu kan. Ada dari Afrika bikin film apa sih? Tapi udahlah, gue cuma jadi kru kan, ya udah. Jadi ikut aja. Kadang-kadang cuma itu kan gul-gul kabel juga pernah gitu kan. Tapi semua itu, dan itu menariknya bahwa akhirnya saya itu beneran ngerti bikin film itu di sana itu. A to Z-nya tahu ya. Gak cuma nyuruh-nyuruh orang. Nah, sayangnya ini penting banget nih. Banyak sekali director Indonesia yang menurut saya belum pantas jadi director. Karena bisa nyuruh-nyuruh orang. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang dia nggak tahu maunya apa. Terus kalau nggak tahu marah-marah. Ya, sering denger gitu kan. Terus tuh berubah melulu. Karena insecure, nggak tahu apa maunya. Kalau saya direct, saya itu selalu tepat dan efisien dan efektif karena apa? Saya exactly what I want. Jelas.
boleh dong orang mikir, tapi ya waktu di pre-pro lah, jangan waktu di lapangan lu berubah melulu, gitu. Dan kadang-kadang orang nyuruh-nyuruh doang, tapi nggak ngerti gitu kan. Banyak director itu nggak ngerti kamera, nggak ngerti lighting, mau pakai lensa berapa aja nggak ngerti. Loh, saya ini ngerti semua, sampai production design, art itu saya ngerti semua. Loh, saya pernah jadi kru bertahun-tahun gitu kan. Nah, terus saya lulus dari sono, dan memang dari pertama ya, saya pengen jadi lulusan terbaik karena saya punya advantage lah. Saya kan udah kerja jadi Astrada udah lama gitu kan. Saya pengen jadi lulusan terbaik, untuk juga memang saya jadi lulusan terbaik di NYP angkatan saya itu. Dan bukan itu yang saya seneng, tapi film lulusan saya itu bisa masuk ke banyak international film festival short film ya. Dan dibeli sama satu channel di US. Dibelinya itu menurut saya sangat spesial sih. Saya jadi ngerasa. Jadi waktu itu saya sempat agak halu, udah saya mau stay di sini aja di New York aja, nggak mau pulang gitu kan. Nah cuma nggak bisa kan, saya kan beasiswa. Habis harus pulang. Loh, iya, harus pulang. Jadi harus pulang. Nah, saya pulang langsung tuh banyak tawaran. Saya bikin beberapa film tapi nggak happy saya. Karena ya, saya nggak perlu nyebut PH mana. They took my film and changed it sih. Jadi beneran memang final say itu di produser. Diedit sama saya itu sampai argumentasi sampai gimana ya, bukan ini visinya yang bikin filmnya, iya dong. Itu di saat itu Kuku sebagai director berarti. Director. Ya. Stres saya, bikin 3 film gak ada yang happy saya. Terus temen saya yang orang Denmark nelpon, lu udah bekerja di Indonesia kan, bantuin gua dong, gua bikin film di Denmark. Gak pikir 2 kali saya pergi ke Denmark. Saya ke Denmark setahun, terus temennya lagi di Jerman setahun. Saya tuh ngilang 2 tahun setelah pulang di Eropa. 2013 saya baru balik lagi. Nah, akhirnya mikir, iya sih, kebebasan berkreasi itu penting. Bukan saya nggak percaya sama sistemnya. Di Indonesia itu nggak ada sistem. Yang ngerti film itu dikit sekali. Dikit. Meskipun dia produser kayak kaya, kayak udah punya PH gede, punya bikin film ratusan, kagak ngerti film. Kagak ngerti namanya story structure apa segala macam. Jadi susah ngomong lah, dia yang punya duit nggak bisa. Akhirnya saya pikir, saya itu sebenarnya nggak punya jiwa bisnis lah dalam kutip. Saya nggak peduli juga, makanya saya sekolahnya film gitu kan. Tapi mau nggak mau, untuk bikin film yang saya mau, saya harus punya PH. Harus punya final say. Harus jadi produser. Makanya saya bikin Legacy waktu itu. Untungnya ada yang support lah. Why Legacy? Namanya toh? Namanya. Ya pengennya sih suka. Dan waktu itu saya suka sama Legendary Pictures. Legendary Pictures. Sejak dibeli sama Wanda udah gone, jadi udah nggak oke lah seperti itu. Tapi dulu kan oke banget. Dia yang bikin Dark Knight apa segala macam kan. Nah itu kita bikin film Kapan Kawin. Waktu itu sebenarnya saya yang pengen direct tapi nggak bisa lah. Saya baru set up company. Akhirnya yang direct kan si Ocha. Filmnya nggak laku secara komersial ya. Tapi lumayan Kapan Kawin. Aku nonton itu. Dan gue happy lah sama resultnya. Terus kita bikin Firegate. Itu film kurang biaya sih. Jadi ambisi besar, tenaga kurang. Terus bikin Kartini kan. Kartini gue happy banget. Meskipun juga nggak sejuta penonton, tapi gue happy banget sama resultnya. Terus bikin Critical 11 yang gue akhirnya balik direct lagi. Gue happy dengan itu. Tapi sementara itu karena kita juga punya duit segala macam itu, kita invest ke Ada Apa Dengan Cinta. Sukses gila-gila. Terus kita invest juga di A Love You From 38,000 Feet, juga sukses gila-gila. Itu bagus banget. Sukses itu nggak selalu bagus. Buat saya paling nggak ya. Karena pedang bermata dua. Karena saking suksesnya film-film itu, kita punya duit. Sementara film yang kita produksi sendiri nggak sukses itu, nggak rugi loh ya, nggak sukses itu. Nah akhirnya BUD yang punya duit ngomongin lah, ngapain kita bikin film, udah invest aja. Nah, iya ya kan, cuan kok. Nah karena kacamatanya bisnis. Nah saya cuma punya 10%. Iya. Gak punya have a say, kalah sama semua. Saya nggak mau loh. Saya nggak mau karena apa? Saya kan bukan investment manager. Iya dong, saya CEO-nya kan. Saya mau production. Iya dong, saya sekolah film, saya filmmaker. Akhirnya nggak ketemu nih. Terus saya juga ngelarang juga nggak mungkin. Cuan loh, iya dong. Masa orang mau duit kan nggak mungkin, iya dong. Kan jadi aneh gitu kan. Bisnis sense-nya masuk akal. Akhirnya saya begini deh. Saya resign dari CEO.
Saya cuma jadi partner silent aja, kan cuma Iya, tulisan doang. iya. Saya bikin yang baru lagi ya, saya mau produksi soalnya. Saya minta izin, diizinin. Makanya saya bikin Paragon. I see. Jadi kenapa di Legendary itu akhirnya muncul Legacy. Paragon? Di Legacy. Legendary film Sorry. Hollywood. Tapi diaminin loh kok. Di Legacy itu kenapa akhirnya ada Paragon karena itu sebenarnya. Betul, karena mereka nggak melakukan produksi. Yes. Sekarang kan Legacy masih invest kan, Yes, tapi yes. mereka udah nggak produksi lagi. Ya, Jadi kalau ada yang orang, oh filmnya Legacy laku-laku, nggak ngerti industrinya. Oke. Nah, jadi saya bikin Paragon, baru berdiri 2019, 2020 pandemi. Kok Ya, garu-garu. 2 tahun. Garu-garu. Jadi awalnya saya bikin Paragon itu murni mau bikin film lebar doang, Iya, iya. nggak mau bikin yang lain. Tapi karena pandemi ya udahlah, semua kita kerjain. Mau series, mau iklan, mau apapun lah. Lo mau bikin apa aja. Survive dulu nih, survive ya, dulu. YouTube-YouTubean pun gue Iya, bikinin gitu. iya, iya. Dan ya puji Tuhan lah kita bisa survive. Seperti saya bilang, saya nggak perlu memecat orang gitu ya. Iya. Dan setelah cukup struggling gini gitu, saya mulai tahun lalu saya bisa balik lagi di kursi director. Karena awal-awal nggak mungkin saya direct. Yes. Karena bikin company tau lah ya, Ya, susahnya. harus bikin company, fokus ya. dulu ke company-nya. Saya nggak fair sama partner saya. Saya Yes. kan punya partner di Budiman. Kalau saya udah mau direct, karena direct itu harus 24 jam di set dan segala macam. Ya. Beda dengan produser. Produser bisa gue tinggal. Gue meeting dulu, gue tinggal nggak di set. Meskipun saya suka di set ya. Tapi kan ada kerja, udah kerja. harus tetap lanjut. Saya nonton di list Iya, kan. iya, Jadi iya, hasil iya. syutingnya saya kadang, lu gak oke lu, reshoot ini Iya, ya, iya, kan iya. bisa. Tapi kalau director ya, lu siapa yang nge-shoot kalau ada directornya? Nah, mulai tahun lalu saya bisa balik kursi director dan saya senang film pertama saya itu film Netflix. Karena apa? Gak ada beban. Karena Yang judulnya The Most Beautiful Girl in the World. I see. Saya senang karena gak ada beban. Saya pokoknya bikin film bagus aja. Gak peduli laku apa enggak. Lo iya dong. Iya, Kalau film karena bioskop udah kan, iya, nah, iya. budgetnya kan lumayan tinggi waktu itu kan. Dan romcom pula, susah dijualnya. Dan yang nggak nyangka, ini akhirnya melegitimasi nggak semua orang. Ya kan, saya bisa direct kan. Film itu laku di banyak negara. Jadi sebelum era itu, Netflix itu nggak mau ngasih commission job ke PH gitu ya. Film, drama, romcom, karena menurut mereka nggak akan jalan. Yeah, Dia yeah. memang benar. Yeah. Di teori memang seperti itu. Makanya mereka selalu, kita minta yang edgy, kalau nggak thriller, action, horror. Lo iya dong. Makanya dipesankan filmnya Timo apa segala macam. Dan sampai akhirnya si teman saya yang Sly itu, udahlah kita coba romcom. Ada penolakan sebenarnya dari Netflix US. Tapi romcom kan nggak jalan. Di apalagi bahasa Indonesia, kalau romcom US jalan. Lo iya dong. Indonesia, percaya gue ya, teman gue ini ahli romcom. Terus saya tulis skripnya, saya kirim, mereka suka. Ya deh, coba budget segini gitu. Gede nih udah bacanya, gue bilang gitu. Karena high concept ya. Iya. Kalau nonton Most Beautiful Girl memang Iya. mahal lah. Iya, Bukannya iya. nggak ada, memang ceritanya perlu Iya. mahal gitu kan. Tapi quality wise juga oke kok. Iya, dan setelah mereka lihat mereka happy banget. Netflix US tuh ngomong, wah gila nih, ini udah kayak Netflix udah kayak romcom US. Gue bilang, masa sih? Iya, dia bilang gitu. Terus dia yang mereka pertama ngomong, ini pasti jalan di luar negeri, kalau cuma di Indonesia. Gue bilang, masa sih? Iya. Hari premier, saya ditelepon sama kepala Netflix Amerika Latin. Dia bilang, Robert, congratulations ya, I just saw your movie. Kan premier yang kita premiernya itu di mana? Metropol ya. Jadi belum tayangnya kan pada Februari kan. We really like it all here in Latin America and we think it will work. Oh really? Iya ya. Dan beneran. Kita waktu launching minggu pertama itu yang nonton itu 100 juta lebih. Iya, seluruh dunia. Gila ya. Dan kita itu top 10 di 52 negara. Wow. Gua nggak nyangka, beneran. Netflix pun nggak nyangka. Langsung akhirnya bilang, Robert Downey ini kita kasih job terus deh. Makanya gue sekarang dapat output deal Paragon ya. Ya puji Tuhan, haleluya. Jadi semua film yang kita produksi itu dibeli sama Netflix, no question asked. Kedua, saya disuruh direct lagi beberapa film Netflix gitu. Nah, akhirnya. Tapi oke konsep lah. dari mereka? Enggak. Tetap Dari gitu. Oke. Enaknya kan Netflix gitu. Terus akhirnya film yang sempat tertunda lama karena pandemi tak ingin saya di sini, akhirnya aku juga sempat bikin juga tahun lalu kan juga rilis. Ya dibilang sukses terlalu juga enggak, tapi ya nggak flop lah, 500.000 penonton, not bad lah ya. Ngelihat sekarang banyak film di bawah 100.000, 500.000 not bad lah. Yang surprisingly orang itu suka banget sama film itu. Saya udah bikin film kan udah 40-an. Banyak juga ya. Iya lu, makanya banyak yang sering nggak percaya. Lu umur berapa sih Ron? Kok udah bikin film? Yang katanya aja muda, tapi sebenarnya udah nggak muda. Saya tuh di DM banget orang yang suka banget dengan film itu. Dia bilang, ternyata memang kena ya filmnya.
Dan waktu diputar Malaysia laku banget. 1,2 juta penonton di Malaysia. Banyak loh. Iya, makanya. Wah. Dan di Netflix pun tempo hari itu sebulan di top 10 di Indonesia ya. Cukup lama. Cukup lama. Karena biasanya seminggu gone. Terus nanti April ini akan tayang di bioskop di Cina. Film Indonesia pertama yang akan tayang di Bioskop Cina. Saya itu pertama sebenarnya nggak mau. Jadi ada distributor. Kan kita tayang di Singapura, tayang di Malaysia kan sukses tadi kan. Ada distributor ya orang Cina lah ya. Di sana kan banyak film Cina kan di Singapura model. Itu nonton film kita senang ngajak ketemuan. Dia bilang, gue mau bawa film lu ke Cina. Tapi kita bagi dong 50-50 dong. Bayar segini gitu, saya nggak jemput angka ya. Nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Kan nggak mahal. Gini loh gue bilang gitu. Film ini kan remake film Korea More Than Blue. Udah ada versi Taiwan-nya tahun 2017. Dan laku banget di Cina. 140 juta US dollar di Cina. Lah ngapain kita bikin versi Indonesia? Iya dong, nggak make sense. Terus gue bilang, jadi gue gak mau, gue bilang gitu. Bukan gue pelit, gue bilang gitu. Dan gak mendukung film sendiri, kan film gue sendiri. Tapi gak make sense itu dengan bisnis itu. Buat apa? Terus dia bilang gini, ngapa sih lu? Kenapa sih ngotot banget untuk bawa film ini ke Cina? Dia bilang gini, saya ini kan laki-laki umur 58 tahun ya, distributor ya. Namanya Brandon Lee. Saya tuh saya tuh nonton film udah ribuan. Nonton film versi Taiwan juga udah. Saya tuh nonton film itu ya gitu lah, gak pernah cari itu. Saya nonton film itu nangis sih gitu. Untuk pertama kali dalam sekian bertahun-tahun. Kalau saya aja yang bukan target audiensmu bisa nangis nonton film itu, saya yakin cewek-cewek di Cina sana nonton dia pasti bisa nangis. Gak tau nanti di dubbing atau dikasih subtitle ya, gue gak tau ya. Tapi dia bilang dia tetap ngotot bawa. Gue gak mau bayar kan, akhirnya dia yang bayarin sendiri semua. April yang tayang. Saya cuma berdoa ya semoga bagus. Karena penduduk Cina kan benar. Kalau yang nonton 1% aja 10 juta. Duit semua itu. Amin. Kok pengen tanya, penasaran. Aku panggilnya Koroni ya berarti. Ya. Jadi ini udah merangkum semua udah ya. Merangkum semua nih. Pertanyaanku udah kecoret semua nih. Tapi it's okay. It's fun to know. Aku mau tanya sama Koroni. Ada nggak titik di mana Koko dalam dunia film ini? Aku tahu Koko sekarang dari ceritanya Koko ada dua hal yang aku tangkap. Satu, Koko punya punya idealisme yang cukup kencang soal film, dan juga perfeksionis juga. Tapi number two, your passion about movie itu ternyata gede banget, buat film tuh gede banget. Nah, pertanyaanku adalah, ada nggak satu titik di hidupnya Koko yang Koko tuh hampir menyerah untuk bikin film? Atau titik terberat apa yang Koko pernah alamin dalam perjalanan hidup Itu Koko? dua hal yang berbeda tuh. Nyerah bikin film sama titik terberat dalam hidup itu dua hal yang berbeda. Oke. Yang terberat dalam hidup dulu? Jadi tahun 2011 itu istri saya yang pertama itu meninggal dunia karena kanker. Oh, sorry. Jadi begitu pulang dari New York, kita 2011 bulan 6 itu pulang ke Indonesia gitu ya, menatap oke nih bakalan. Dia bulan 9 ke deteksi kanker, langsung stadium 4. Itu jahatnya kanker. Kalau udah terasa nggak enak di badan, itu udah stadium akhir. Kalau nggak kerasa. Nggak kelihatan ya, nggak Betul. kerasa, nggak ada apa-apa. Desember dia meninggal. Bayangin, secepat itu. Saya sih shock sih. Makanya tadi saya sempat bilang saya 2 tahun ngilang di Eropa itu bantu saya untuk cooling down juga. Merubah suasana sih. Ya. Dan begitu waktu dia meninggal itu saya tuh duit habis banget. Buat pengobatan kan mahal sekali. Ya, semua tabungan kita yang selama ini habis lah. Dan saya tuh sampai titik terendah itu duit di tabungan saya tinggal 700.000 rupiah. Gak ada lagi aset, gak ada apa-apa. Ada tawaran masuk bikin film. Nggak tahu masih ingat nggak waktu tahun 2007 sampai 2012 itu banyak banget film-film esek-esek gak jelas gitu lah. Nanti diedit aja ya. Pernah denger nggak film judulnya? Nggak tahu aku. Dia nggak. Terus film-film ada ya? Loh, Google, saya tuh gak percaya. Kalau saya setiap ngomong gini ke anak muda, bilang, oh bercanda. Loh, ada semua ini. Oke. Itu masa eranya itulah ya. Era jahiliyah lah ya. Iya. Indonesia lah. Aduh, tapi ini saya dikira bercanda. Lu Google. Saya ditawarin salah satu film semacam itulah. Saya nggak nyebut judulnya, nggak nyebut PH-nya lah ya. Ingat ya, duit tinggal 700.000. Enggak, kayaknya kan freelancer.
nggak tahu kerja berikutnya dari mana. Lo iya dong, ditawarin direct film seperti itu, digaji 100 juta. Tuh kan, Lumayan udahlah merem aja. Iya. Saya tuh awalnya ragu, terus produsernya baik. Orang ini orang baik menurutku ya, nawarin dia, udahlah Ron, film ini cuma komoditas bisnis, nggak ada lah gitu. Dan lu lihat ya, orang bikin film nggak jelas ya, toh tetap dapat job yang benar, bener loh. Orang Indonesia nggak beli filmografi, lu ternyata yang Nggak ada yang ngecek. iya lu lihat lah, Iya. sorry ya, yang sekarang kelihatan keren dulu juga bikin film, ya kan? Orang nggak peduli, tapi gua peduli. Karena lu tahu kok. Dalam hati lu tahu Nggak kan, nggak bisa bisa, bohong iya. kan, nggak Gua bisa tolak. bohong. Lu Nggak- tolak tuh kok. Tolak. Lu boleh cek lah filmografi saya nggak pernah bikin film gituan kan. Saya tolak dan 700.000 ditawarin 100 juta. iya, saya tolak. You say no. It's against my conscience. Gue bilang gini, hidup ini singkat. Jadi kematian istri saya itu really change me to different person. Dia bilang, enggak sih. I don't think sebenarnya di dunia ini nggak banyak hal yang penting. If you really think about it. Dan dia itu masih muda, umur 31, sehat, walafiat, tiba-tiba meninggal gitu aja. Loh, segitu doang loh. Cepet Bulan banget. 9 ketahuan, bulan 12 meninggal loh. Kan gila loh. Iya, iya, iya. Loh, masih muda, umur 31 Iya, kan. iya, iya, iya. Gue sih bilang, enggak sih. I don't want do things that I don't want to do. Jadi saya tolak. Too much to sacrifice ya. Terus, iya lah, saya udah saya tuh gak takut miskin. Oh, seumur itu miskin. Jadi kata, Iya, iya, iya. jadi terus saya nggak punya tanggungan. Kenapa takut miskin? Saya untuk bertahan itu dengan duit 200.000. Saya tiap hari itu makan mie instan. 3 kali sehari. Kalau nggak punya duit. Sampai akhirnya saya dapat job bikin serial Bima Satria Garuda. Tahu nggak dari situ? Tahu. Nah, Tahu. saya nulis, saya produce. Lu langsung bernafas itu. Iya, 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 Gajinya iya, lumayan iya, gede. iya, iya, iya. Terus saya ke Eropa segala macam itulah. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi it's not easy sih. It's not easy to stay idealistic. Jadi gini, orang itu gampang jadi idealis kalau punya duit, punya kuasa, punya semua. Nggak usah ngomong. Loh iya, lo gampang. But when you have nothing, you Dan stay itu what you diuji do, itu. iya sih. Itu ujiannya itu. Iya. But Dan- I want to ask you, kok. Iya. Sorry, I cut you there. Apa yang membuat Koko bertahan waktu itu? I love movie too much sih. Jadi gua nggak mau, The love of your life itu movie ya. aku nggak mau menodai kecintaanku terhadap film. Iya sih, dengan membuat, gua tahu itu filmnya nggak bener. Ya, 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 ya. Ngapain bikin film gituan? Oke. And then ada tadi Koko sempat bilang ada sebenarnya 2 pertanyaan yang berbeda, tapi Nah, berarti ada waktu masanya film, dong. Iya. Jadi setelah berapa kali bikin film di Indonesia itu ya, saya tuh sempat down. Aduh, gini banget ya industri ini ya. Mau bikin skrip bagus juga nggak ada yang terima. Loh iya loh, zaman itu loh. Makanya Iya, iya. cek lah. Kita mau nge-pitch bener nggak bisa. Masuk ke PH-PH yang orang-orang PH established ya, mereka itu nggak open terhadap itu. Mereka tuh sorry tuh saya creatively bankrupt, tau istilahnya creative bankrupt. Mau yang itu aja, Iya, iya. mau main safe. Yang Terus penting sampai hasil. sekarang itu gitu. Iya, iya. Satu sukses semua niru aja. Makanya gue bilang sekarang banyak banget film horor. Balik ke tadi ngomongin statement saya nggak suka film horor. Bukan salah genre-nya. Tapi orang itu nggak mencoba untuk push the envelope untuk bikin genre horornya jadi sesuatu yang kreatif. Makanya saya bilang, saya puji Pak Kadri Setan karena it's really good. Joko is my big friend, my good friend. Tapi bukan karena itu saya puji Pak Kadri Setan, karena memang dia bikin sesuatu yang baru. Dan terbukti kok sesuatu yang baru diterima sama orang. Dan bagus. Iya, dia bikin Perempuan Tanah Jahanam juga sangat bagus gitu kan, dan itu thriller ya sebenarnya, bukan ngeri horor. Jadi bukan salah genre-nya. Terus saya itu bulan 10 lalu kalau nggak salah, bulan 10 atau bulan 10 benar. Bulan 10 saya itu ditelepon orang media Indonesia, tahu ya? Mas, boleh minta komentar nggak? Iya. Kenapa sekarang film horor Indonesia nggak laku? Apa benar Mas, menurut Anda penonton Indonesia bosan sama genre horor? Iya dan enggak. Bosan sama film horor iya, tapi jangan salahin horornya. Karena saya tadi bilang itu, premis film horor itu mirip-mirip di Indonesia sekarang. Melulu. Sama semua, mirip. Ya nggak sama lah, mirip lah. Dari premisnya mirip, tau ya, premisnya mirip, posternya mirip, judulnya mirip, yang mana juga itu aja. Orang itu bosan, sampai font judulnya lo mirip. Sama. Saya tuh udah tanya, nonton ini nggak Ron? Yang mana
gimana ya? Karena mirip-mirip, dia juga bingung gitu. Nah, apalagi penonton awam gitu ya. Itu, gua bilang itu, jadi jangan salahin genre-nya. Tapi enggak mas, kata orang, memang orang lagi jenuh sama horor. Enggak. Orang yang bosen tuh sama film horor yang jelek. Kalau yang bagus pasti ditonton. dia masih nggak percaya. Minggu depannya Conjuring 4 tayang. Dalam waktu seminggu 2,5 juta penonton. Mau apa? It's not about the genre. Filmnya sih. Quality. Iya, jadi ya balik ke zaman itu ya, saya sempat down tuh. Wah, apa nggak bisa berarti ya kita bikin film bagus Indonesia waktu itu ya. Kenalan nggak ada, mau bikin PH juga nggak mungkin gitu kan. Ya makanya untung lah saya sempat mikir sesaat di Eropa. Di Eropa pun saya mau stay di sana misalnya gitu ya, juga nggak bisa. Industrinya nggak jalan di Eropa itu. Saya pulang lagi ke sini itu makanya gue bilang udah bikin PH deh. Nah untungnya ketemu investor ya. Pada waktu itu 2014 itu kan bikin RDC 2014 itu industri belum jalan loh. Baru jalan lagi 2016. Nah tadi balik itu tadi planting sekarang pay off-nya. Saya bilang Mbak Mira berjasa sama Film Indonesia. 2016 jalan lagi karena ADC 2 juga. Jadi 2002 ADC 1, 2016 ADC 2. Kita semuanya berutang sama Mbak Mira sih. Menurut saya dia itu savior of our industry. Yes. Nah, kalau kita masih punya waktu nanti diedit aja. Tapi ini penting, saya kasih konteks. Industri film Indonesia itu saat ini sangat-sangat bagus, tapi itu nggak ujuk-ujuk. Jadi kita tadi kita bangkit lagi tahun 2002 ya, pertolongan Serina sama ADC. Terus mulai benar-benar bergeliat itu tahun 2007. Lagi-lagi filmnya Mbak Mira, Laskar Pelangi. Saking ramenya Laskar Pelangi 4,5 juta penonton waktu itu rekor baru kan. Itu semua orang bikin film. Masalahnya bikin filmnya yang tadi saya bilang itu. Nah masalahnya laku film-film gitu ya kan. Tahu. Itu laku. Tapi akhirnya penonton masih sadar, kok filmnya jelek-jelek ya. Akhirnya 2011 itu kita titik nadir. Nggak ada satupun setahun, nggak ada satupun film Indonesia 1 juta penonton. Ini kan ceritanya sejarahnya aja. Nanti diedit buat yang lain aja. Akhirnya itu. Terus flop tuh 11, 12 itu setahun ya. Setahun kita jual tiketnya cuma 12 juta tiket. 12 juta, 14 juta gitu. Sampai tahun 2014 sih saya bikin kemarin cuma 185.000 ya. Itu udah top 20 tahun itu. Karena nggak laku semua kan. Saya itu sempet itu videonya apa? Udah ya nggak ada harapan ya. Deh, bisnis yang lain aja deh. Mumpung ada duit nih. Mumpung ada investor kan. Iya. Kita alin kayak apa bikin gitu. apa? Saya bercanda kita bikin snack aja deh. Banyak duitnya. Nah, sampai akhirnya saya ketemu Mira, ngobrol soal ADC 2 itu, saya makanya boleh invest, meledak lah 2016 itu. Yang tadi saya bilang ya, rata-rata tuh jual tiketnya 12 sampai 15 juta. 17 lah sempet lah, pernah lah. Tapi segitu dong. Tahun 2016, ini saya bilang second renaissance film Indonesia. Tiba-tiba 30 juta tiket terjual. Nah, 2 kali lipat kan. Gua bilang, ini kebetulan atau enggak nih? Karena ada 10 film Indonesia tembus 1 juta atau lebih ya. Nomor satunya waktu itu Warkop 6,8 juta. Gila-gilaan. Ternyata enggak. 17, 18, 19 naik loh 20%. Sampai puncaknya 2019 tuh kita berhasil menjual 56 juta tiket. Wow. Dari 12 ke 14 loh ya. Bisa 56. Kan luar biasa. Gue bilang, wah hebat di film Indonesia. Dan memang gue akuin film Indonesia makin lama makin bagus waktu itu ya. Udah gak lagi down lah. Tadi kan sempet down ya. Quality-nya udah mulai naik lagi. Covid. Bioskop tutup. Mau kerja apa lu ya? 2 tahun. Semua juga bilang, udahlah Ron. Bioskop Bikin enggak, OTT lah sekarang. Iya. Ya kan? Oh, oke. OTT World. Yes. Tapi saya bilang gini, enggak sih. Saya tuh feeling Indonesia ini karena media nomor kita banyak yang muda, saya yakin bahwa orang tetap suka nonton bioskop. Dan benar, 2022 setelah semua Covid selesai dia, Indonesia bounce back banget. Tadi kan rekor 56, 2022 itu 59 juta tiket terjual. Wow. Rekor baru kan? Wow. Terus mau bilang, ini kan revenge Iya, baik. iya, Iya loh, 2 tahun. Iya lah 2 tahun itu semua spend. Ya, oke. Gue bilang oke. Jadi 2023 kan terkoreksi. Tapi kita nggak tahu seberapa terkoreksinya kan. 56 juta 2023. Masih oke dong. Iya. Nah, yang orangnya nggak tahu 2024 itu kita pasti akan naik. Tapi kita nggak tahu banyak. 2024 kita berarti menjual 82 juta tiket. Wow, new record ya. New record again. Dan hebatnya kita ini masih sangat kekurangan layar bioskop. Dan kenaikan ini dari 56 nih
tiba-tiba 82. 80. Itu kita cuma nambah 100 layar bioskop. Kita total bioskop di Indonesia cuma 2.300 layar. Sangat-sangat kurang. Ya, gua kasih benchmarknya. Saya lagi ya, kita nggak ngomong opini, kita ngomong angka aja lah. Dan gua bagus di matematika. Indonesia ini sangat kurang layar. Karena apa? Kita cuma punya 2.300 layar. Penduduk kita 280 juta. Gua bandingin ya, Amerika itu punya 55.000 layar bioskop. Wow. Cina punya 98.000 layar bioskop. Wow. Kita cuma 2.300. Kita nggak ada apa-apanya ya. Kita cuma 2.300. Oke deh, oh itu kan super power no. Jangan bandingin. Oke deh. Korea deh. Penduduknya 50 juta. 8.000 layar bioskop. Gimana? Masih kalah kita. Loh, iya loh. Cuma 1/5-nya, Bro. Iya. Harusnya kan kita paling nggak 10.000 lah. Ceban lah, ceban. Nah, iya. Itu yang saya bilang. Problem clear impression dari Indonesia itu kita kurang layar. Oke. Dan saya itu setiap kali keluar negeri, saya tuh selalu presentasi angka ini ke semua investor di luar negeri. Karena apa? Bioskop di luar negeri lagi nggak bagus semua. Even Korea sekarang ini lagi Down. down film bioskopnya. OTT jalan, Yes. dia jalan banget di Netflix. Betul. Tapi bioskopnya hancur sejak pandemi merubah semuanya. Indonesia enggak. Makanya kalau bilang semua sekarang lirik Indonesia saatnya ini sekarang Indonesia ini golden Bangkit. eranya. Justru saya pengen take over cita-cita ya, nama cita-cita peran Korea yang di Asia ini. Mereka dulu sempat jadi raja Asia. Kan dulu Hong Kong, raja Asia, tahu kan 90-an kan? Ingat enggak? Masih nonton enggak film tadi. Terus Jackie Chung. terus Ya. hancur kan? Hancur, ya. Karena diambil Cina kan. Terus nggak bangkit-bangkit tuh. Tiba-tiba Korea tahun 2000 awal sampai sekarang. Nah, selesai tahun 2022 itu Korea filmnya selesai. Selesai. Ya. OTT boleh lah dia raja lah. Film bioskop selesai. Dan karena ada vakum ini ya dari 2022 2025, kita harusnya bisa take over. Awalnya sempat yang digadang-gadang untuk take over itu Thailand. Karena mereka bisa bikin action bagus, bikin horror bagus. Ternyata enggak. Industrinya juga nggak jalan setelah pandemi, semua cuma ke OTT doang. Malah Indonesia. Problem pertama kita ini kita kurang budget. Kita itu, ya saya nggak mau ngomong semua film bagus harus harus mahal. Budgetnya Ya. tinggi ya. Tapi unit money itu bikin film bagus. Ya. Korea itu film low budgetnya mereka kayak Parasite kan di waktu itu bonjol lah, aku bikin low budget $13 juta. $13 juta 130 M bro. Film Indonesia paling mahal sekarang di Indonesia masih paling mahal itu masih 20-an ya. enggak, udah 40-50-an. Oke. Angga ini barusan bikin Kartu Malaka 60 M. Jadi udah oke lah segituan. Tapi kan masih setengahnya. Dan Jauh, jangan lupa masih jauh. loh, Parasite itu kan film drama. Lo iya dong. Iya. Kita akan bisa bergerak sejak kalau kita udah bisa 10 juta dolar lah budgetnya lah. Film 100M. kolosalnya Korea tuh The Admiral, Roaring Current. Pernah nonton nggak? Oh iya dong. Nomor 1 di Menurut- sepanjang mata mereka. Iya, itu that's for me. Oh, budgetnya it's gede banget amazing. itu. Makanya Budgetnya gede banget. nggak mungkin murah itu film. 450 M-an. Jadi film mereka termahal sepanjang masa itu Bong Joon-ho yang Snowpiercer. Iya. Itu 80 juta US dollar. 80 juta US dollar itu 800 M. Kalau dolar 10.000 loh ya. Iya. Dolar kan sekarang 16.000. Anggaplah 1 T lah. Ih, gila loh. Jauh Gila. banget, Jauh jauh banget. banget. Tapi we'll get there. Tapi kok bisa kita bikin film bagus ya? Gini. Kan maksud gue gini kok, sorry. Iya. Kayak Buah Si Malakama nih, kita Iya, bilang iya. kita bikin film butuh budget yang oke untuk bikin film yang oke. Iya. Tapi dari sisi bisnis side-nya mungkin orang juga ngeliat investor ngeliatnya gini, gua kasih lu segini aja jadi bagus gitu kan? Agak aja 18 M dapat 200 Ih, M. gitu kan? Iya. Gue tuh bercanda. Kenapa bisnis film itu masih sangat-sangat seksi gitu ya. Ada juga sempat ngomong sama Brenda juga. Karena gini, bisnis lain lagi nggak bagus di Indonesia. Semua lah, mau properti mau apa lagi nggak bagus. Nah, bisnis film ini masih sangat seksi. Meskipun banyak juga yang film flop lah ya. Tapi gini, saya tuh bercanda. Dan return of investment-nya itu cepat banget. Iya. Kita bikin film tuh 6 bulan lah ya sampai rilis lah ya, kurang lebih. Indonesia kan masih cepet ya. Budget kayak agak lain 18 M. Sekarang udah 10,5 juta kan? 200 M. Berapa kali lipat? Bukan cuma 200 M-nya. 200 M mungkin nggak gede ya. Masalah 6 bulannya dulu. Saya tuh bercanda gini ke teman-teman. Lu mau bisnis apa sih? Dapat 200 M dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Lu bangun pabriknya belum jalan. Lu mau pesugihan babi ngepet. Babinya mati duluan gue bisa dapat 200 M. Lu ya, gue bercanda tapi babinya mati kecapean nyari nyolong 200 M lu. Iya lu nggak mungkin gitu. Dan ROI-nya berapa kali lipat kan? Exactly. Iya. Makanya orang masih bikin dan makanya orang sekarang berbondong-bondong naruh duit di film, gue bilang gitu. Which is good and bad. Goodnya jadi kita banyak capital di market. Badnya banyak orang yang nggak kompeten bikin film.
Yang penting duit. Nah, itu bahaya. Karena akhirnya mereka bikin... Tapi harusnya ada saringannya dong kok. Nah, nggak, Indonesia nggak ada. What is the filter you think? Jadi kalau di luar negeri, nggak semua film itu bisa tayang di bioskop. Okay. Ada namanya distributor. Okay. Tahu kan? Okay. Distributor yang nego sama bioskop. Tapi Indo kan ada. Di Indonesia nggak ada distributor. Gimana sih? Nggak ada. Jadi sejarahnya gue tadi balik lagi ke situ. Wait, Indonesia nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dulu kalau di Amerika itu lu bikin film, lu tayangin di festival. Kalau independen ya, kalau studio udah layak. Terus orang studio nonton, bagus sih, gua beli, gua edarin. Nah, Indonesia nggak ada. Kenapa? Ingat nggak tadi balik ke sejarah nih? Tahun 2000-an nggak ada film Indonesia. Nggak ada yang bikin film. Gua waktu itu Transcinema bikin film. Setahun cuma ada 5 film Indonesia. Jadi caranya gimana supaya film gue tayang di bioskop ya? Gue datang ke 21, Pak, ini udah film, boleh nggak tayang? Dia tonton, ya udah nggak apa lah, tayang. Masa sih? Jadi kayak UMKM. Indonesia ini film bisnisnya kayak UMKM Mas ya, kayak jual warung. Iya. Jadi nawarin gitu ya. Iya, Pak, saya punya kerupuk nih, boleh nggak pajak di Indomaret ini? Boleh. Titip jual. Nah, itu berlangsung bertahun-tahun, akhirnya jadi seperti itu. Ada bagusnya, ada enggaknya. Bagusnya semua orang bisa bikin film, langsung ke bioskop bisa tayangin. Jeleknya semua orang bisa bikin film tayang bioskop. Nggak ada filternya. Exactly. Banyak film yang gua nggak sampai tega sebut judul ya, itu nggak layak tayang di bioskop. Tapi agak lain? Bagus dong. Agak lain bagus. Nggak, banyaknya film yang, aduh, yang budgetnya nggak jelas, yang film nggak jelas loh. Yang penontonnya juga cuma 10.000, 1.000, 2.000. Itu harusnya nggak tayang bioskop. Kenapa? Tayang di TV-nya TV nggak mau tayang. Tayang di YouTube aja loh orang nggak akan nonton. Tapi pendapat Koko berarti distributor itu perlu ada di Indonesia? Iya dan enggak. Jadi gini, kalau mengiyakan ada distributor, masalahnya kita perlu tangan ketiga lagi kan untuk ke bioskop kan. Masalahnya distributor ini perlu keahlian sendiri. Lu harus bisa memarketingkan sales marketing film. Itu nggak gampang. Di Indonesia ini nggak banyak orang yang ahli sales marketing film. Saya aja merasa nggak bisa jualan film karena saya bukan ahli saya. Harus orang yang ngerti jualan barang. Jadi banyak orang pintar itu kerjanya masih di brand, agency tahu kan. Nah, harusnya mereka itu udah mulai pelan-pelan ke film sih, orang-orang pintar-pintar ini. Karena mereka yang tahu. Karena kalau di Hollywood divisi sales marketing gede banget dan bukan filmmaker. Kan orang marketing, bukan orang filmmaker. Masa kita orang filmmaker? Saya itu loh sekolah S1 saya teknik sipil, S2 saya film. Masa suruh belajar ngejual film kan nggak ngerti saya. Nah, harus orang yang ahlinya menurut saya. Nah, itu kita kekurangan. Jadi ada gap ini sih. Nah, saya pengen nanti ada pada saatnya, harusnya memang saat ini jangan ada distributor ya. Kalau ada distributor yang proper kayak di luar negeri, kalau nggak bioskop baru berarti ngomong nggak, sorry bro, ini belum bisa masuk. Iya, film lu nggak layak bioskop gitu loh. Tayang di YouTube aja gitu. Oke kok, kita ngobrolnya seru banget, tapi karena keterbatasan waktu. Ya itu cuma pengetahuan aja supaya tahu konteksnya perfilman Indonesia sekarang ini udah oke Mbak. Oh ya, kan 2024 ya, 2025 ini kan masih film 2025 masih berjalan. Karena nggak lain kan film 2025. Dusun Mayit sama apa masih jalan. Kita projection 84 juta. Wow. Ya, jadi tepuk tangan dong. Wow. Dengan tanpa penambahan jumlah layar. Wow. Ya kan? Congratulations untuk semua sineas perfilman Indonesia ya. Dan juga sebelum kita ke pertanyaan terakhir yang selalu kita tanyakan ke semua narasumber kita di Kontras, aku pengen tanya sama Koko satu pertanyaan terakhir. Kalau misalnya everything that you have now diambil sama Tuhan, everything, Koko cuman boleh minta satu hal untuk ditinggalkan untuk Koko. Apa yang akan Koko minta sama Tuhan? Ya, my family lah. Your family. Iya. That's it. Karena saya itu bersyukur banget, saya itu lahir dan besar dari keluarga yang bukan orang kaya lah ya. Karena saya itu nggak takut untuk berusaha dari nol, saya nggak takut. Nggak takut susah ya? Iya, saya nggak takut susah dan saya rasa bahwa semua apa yang bisa kita dapatkan secara material bisa kita cari lagi kok. Tapi kalau keluarga kan nggak bisa. Yes, very good. Nggak tergantikan keluarga. Oke, and then 3 pertanyaan terakhir untuk narasumber kita, semua narasumber kita tanyakan. The first question is, kalau Koko ngelihat diri Koko 10 tahun yang lalu,
apa satu kalimat yang ingin Kokoh sampaikan ke si Robert Ronnie 10 tahun yang lalu? Ini anggap dari 2025 lah ya, 2026 kan baru sebulan ya. Yeah. Dari 2015 ya. Yes. 2015 itu, awal-awal bikin legacy. Saya bikin kasih tahu ke dia bahwa tenang aja, film Indonesia akan berkembang jadi lebih baik. Wah. Karena waktu itu saya sempat frustasi kalau nggak laku-laku. Tenang aja, akan jadi nih, akan jadi. Yeah. Oke. And then kalau Kokoh, pertanyaan kedua, kalau Kokoh melihat diri Kokoh sekarang, do you think you are successful? I will rephrase the word. I'm content. I'm happy where I am. Saya itu bersyukur banget akan semua yang saya pernah dapetin dan udah alami. Saya mungkin nggak punya banyak ya, tapi saya happy dan saya bersyukur, itu penting. Karena sekali lagi saya bukan dari keluarga mana-mana. Saya datang ke Jakarta ini cuma punya bawa satu koper, nggak punya duit, nggak punya kenalan, nggak punya apa. Saya pernah ngerasain gaji 1.100.000? Iya, saya pernah susah banget ya, yang makan harga 25.000 itu udah mahal banget buat saya waktu itu ya. Dan bisa seperti sekarang, meskipun saya nggak bilang saya sekarang satu kaya, saya bersyukur sih. Ya. Dan yang paling penting, saya itu nggak merasa bekerja. Saya cuma menjalani hobi tapi dapat duit. Dapat duit. Dan itu happy banget. I think that's the best gift from God sih. Yeah. Saya nggak merasa bekerja, itu menurut saya itu impian semua orang ya. Karena setahu saya banyak orang stres dan nggak happy itu karena kerjaannya sih. Dan saya ngerasa saya nggak pernah kerja, saya ngerjain hobi. Saya nganggur-nganggur itu loh. Saya nonton film. Yeah. Kalau nganggur kayak nggak nonton film, baca buku, nulis loh. Kan kerjaan Happy juga. day itu, Yeah. happy day every day. Oke, definisi sukses menurut seorang Robert Ronnie. Bersyukur dan konten dengan keadaan kita saat ini. Karena kita nggak bisa merubah masa lalu dan kita nggak tahu masa depan. Jadi kita harus bahagia dengan apa yang kita miliki saat ini. Wow, kasih tepuk tangan Robert Ronnie. Mungkin satu terakhir untuk menutup podcast kita saat ini, apa yang ingin dikatakan untuk para penonton? Maybe about your movie, the next movie, or about sinema yang ada di Indonesia, keseluruhan dunia perfilman. Overall aja ya, buat untuk semua pencinta film. Saya yakin sekarang banyak banget pencinta film di Indonesia, terbukti bioskop rame terus ya. Mulai treat movie bukan sekedar hiburan sih, tapi coba untuk dig deeper dari sebuah film. Karena saya percaya film yang bagus itu bisa banyak memberi pelajaran dalam kehidupan dari kita. Dan saya belajar banyak banget dalam hidup saya ini dari film-film yang saya tonton sejak kecil sampai saya remaja, and make me who I am. Dan kita banyakkan film itu ya selalu tokoh utamanya itu mengalami banyak kesusahan, ordeal, tapi tetap melakukan hal yang benar, baik dan benar. Dan itu yang jadi kompas moral saya sampai sekarang, bahwa apapun yang terjadi tetap melakukan hal yang baik dan yang benar. Robert Ronnie. Thank you so much, Ko. Thank you. Thank you for coming. Luar biasa.